sekali lagi sahibul bait dan keluarganya dalam lindungan Allah. Ketika dibaca maulid maka subhanallah omber rezeki selama tahun itu dalam kenikmatan dan keistimewaan. Allahumma amin ya rabbal. Saya mau tangganya sih, tangganya apa itu? Udah tangganya kesehatan apa kesehatan. Begitulah barokah para seluruh. Makanya orang orang Islam itu subhanallah itu mien orang mudur. Iya. Iya itu kan si baik ganti anaknya ganti putunya subhanallah. Itu semuanya para seluruh rezeki yang Allah turunkan itu dari berbagai macam sudut keberkahan yang Allah turunkan, di antaranya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan Habib, di antaranya dengan para kiai. Jadi itu ada, masya Allah, haji para Habib atau karung singa jadi para Habib. Kalau tak eling-eling itu maksudnya, ada makna yang sangat luas. Lalu para seluruh, tadi kita mendengarkan tentang Maulid yang agung dengan Al-Quran, dengan sholawat, lalu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian doa, setelah doa ada ramah tamah, subhanallah. Ini semua tidak keluar dari ranah hukum, tidak keluar dari koridor hukum Islam. Maka hadirin ingkang Allah hormati, dari awal belum merenung, ya Nabi Muhammad itu viral. Semua Nabi memberikan informasi akan kelahirannya. Bukan hanya manusia, al-wuhush, wat-tuyur, binatang-binatang itu pun berkeinginan untuk dapat bagian dalam pengasuhan Rasulullah SAW. Cuma yang dipilih oleh Allah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Maka dalam rangkaian maulid ini kami bisa mengambil kesimpulan siapapun yang ada hubungan dengan Nabi pasti mulia. Negeri Arab itu mulia. Zaman Nabi zaman termulia yang tidak pernah Allah ciptakan, zaman semulia itu. Sahabat Nabi sahabat termulia, keluarga Nabi keluarga termulia, dan kita umat Nabi umat termulia. Tinggali Al-Burda tentang keagungan umat ini. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat termulia. Kenapa? Bukan karena perilaku kita, tetapi karena Nabi kita, Rasul adalah Rasul termulia, maka kita mendapatkan salam dan kemuliaan itu. Sallallahu alaihi Rasulullah. Kemudian para jamaah yang hormati, jadi semua yang terhubung dengan kanjeng Rasul, semua yang terkait dengan Rasul itu mulia para Rasul. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Wong sing minang Habib setiap tahun juga pokoknya kita ini sih tanggal 20 Oktober sepi baru. Kenapa langsung cini suka? Ya nampak tak pon, ya es biru tak undang nyong, tak bernubuti, tak beli. Ya tak tahu bisa tak undang mari diceritakan dengan bagi itu dia masih tahu bahwa tak akan bernubuti bela tinggal separuh kan kayak itu. Lama ini sesuai hilang subhanallah. Itu angin sesaat, mudah-mudahan berbeda daripada tobat. Kenapa? Karena nina butuhnya kanjeng ini seperti ini. Kalau sampai sempat ada di YouTube orang melu-melu sebulan jadi saya pergi dari YouTube Pak. Jadi ini pan orang urusan. Dan kenapa betul? Sampai pan undang Pak Ahmad, Ahmad.
Rasa apa Nabi Muhammad? Iya, rasa. Jadi hadirin ingatlah berarti. Kemudian terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu bertawassul, semuanya itu minta selesai problem dan permasalahan itu melalui Rasulullah. Nabi Adam tawassala Adam. Nabi Adam ayah kita, datuk kita semua, manusia pertama itu bertawassul kepada Allah untuk menyelesaikan masalah. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam di surga, lalu diciptakanlah Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Siti Hawa tanpa ibu. Subhanallah. Akhirnya apa? Dipasanglah dalam diri Adam kecenderungan. Subhanallah. Lihat ibu Hawa luar biasa. Senengnya luar biasa. Diparani emak ya Adam. Sebab Adam tak boleh komunikasi dia. Hatta Tuhan dia marah. Sampai kau bayar maharnya. Nopo mahare, kau baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka setiap pernikahan di dunia ini ada saham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu begitu terus sampai pada saatnya semua para nabi itu bertawassul kepada Rasulullah. Bahkan kita tahu musuh pebuyutan umat Islam adalah al-Yahud wa Nasara. Ini kita bisa lihat. Maka si Yahudi itu satu kaum yang diangkat oleh Allah, dapat fadl, dapat anugerah, dimanjakan oleh Allah, sak dalamnya dimaringi sedulur. Makin datang minas sama, ngirim makanan dari langit. Kira-kira sih Pak Kulkas Palu. Ya orang Pak Lima, ya orang diberikan oleh Allah, ternyata mengingkarinya. Datang Nabi mengangkat kenistaan mereka. Karena apa? Bani Israel setelah itu ditindas. Setelah ditindas terus, muncul Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman terangkat harkat Bani Israel. Kemudian dihinakan lagi sampai zaman Nabi Musa, ya kan? Diperbudak oleh Fir'aun. Lalu selamatkan Nabi Musa alaihissalam, bangkang lagi. Sampai akhirnya dilaknat oleh Allah, yatihun 40 tahun mereka itu dijadikan linglung, berangkat dari titik koordinat 0 misalkan jalan sak suwen-suwen barang satu dan ini bisa mangkat esok pun demikian sampai pada saat leklok dan nangkep kira-kira bisa ini banyak cerita yang luar biasa. Tapi sama Nabi Musa alaihissalam akhirnya mereka itu mencari solusi bagaimana mengentas permasalahan bangsa Yahudi ini, Bani Israel ini. Mereka membuka kitab sucinya. Subhanallah, tadi disebutkan di dalam Ad-Dibah itu Allah menikah bi'at-Tawrata ila sifra wahidakan yaktimu wa yatukhulusunku famamat fatahtuh. Kita bin Nabiun Nafudu Akhir Zaman Qadiru bi Makkah Hijratu bil Madinah Wasultanuhu Wasa'an Nabi sampai menjamah negeri Syam sampai paham Syam. Syam itu daerah jajahan Konstantinopel, Romawi Timur, itu sebagai lumbung untuk kebutuhan Eropa. Dulu itu Landa lumbungin Jawa. Akhirnya apa? Nanti Nabi Muhammad sampai situ. Mereka pelajari pada sifat-sifat Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mengenal Rasul secara detail seperti mereka mengenal putra-putrinya. Akhirnya apa? Mereka mencari Nabi ini akan hijrah di satu negeri yang banyak kurmanya. Maka mereka pilih, ditemukan Yathrib, banyak pohon kurma di situ. Maka mereka komunitas Yahudi bercokol di Yathrib telah menjadi Madinah. Kemudian mereka itu ketika mau perang dengan orang-orang Arab, mereka yastafihuna 'ala alladziina kafaru istaftah yastaftihu. Kalau dalam kitab Amsilah tersebut itu halaman 28, istaftah yastafihu istifa'ala. Artinya apa? Kalau ada alif sin dan tatolak, meminta kepada Allah an-nasr, meminta kepada Allah kemenangan,
Binabiyin sayub asqat qalu zamanu, dengan keberkahan Nabi yang akan diutus dan sudah dekat masanya. Mereka bertawasul dengan Nabi setiap kali perang pasti menang. Sehingga orang Arab itu ditakuti awas pokoknya agar Nabi akhir zaman betul mesti kalah perang Arab. Makanya ketika orang-orang Ansor itu orang Madinah bertemu Nabi kan, kita Islam dulu sebelum Yahudi melakukan itu. Akhirnya setelah mereka falam ma'arufu, ketika sudah mengenal Rasul, mereka mengenal sekali sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafarubi, mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya, mereka menjadi lawan Nabi dan musuh bebuyutan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa mereka sudah tahu, kok mereka kemudian ingkar? Istaghdamaru asa'uhum ayyakunan nabiyyu minal Arab. Ini sirah Khulasatul Yakin juz 2. Jadi mereka istaghdama, mereka merasa besar diri, mereka ingkar, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Nabi itu ternyata dari bangsa Arab dan keturunan Sayyid Adnan wa Adnanu bila raibin inda dhabil ulum nasabiyah ila dhabih Ismail nisbatuhu wa muntamah. Sayyid Adnan dan para Sayyid Adnan itu kalau dari Nabi 1, Sayyid Adnan itu 22. Kalau Quraisy namanya Fihir, Sayyid Fihir itu nomor 12. Maka ikhwan rahmatullah, sedangkan Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub bin Nabi Ishak, ini kakak beradik, bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka enggak bisa, tidak ada Nabi kecuali dari Israel, tidak ada kitab suci kecuali Taurat. Akhirnya mereka mengingkarinya, kemudian menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Wong narawi sancap perot di marhabani. Untung apa untung? Untung apa untung? Kalimat turun karaoke-nya apa? Ini pendidikan harus dulu. Ini tarbiyah, mengenalkan yang pertama sosok yang agung Nabi Muhammad SAW. Maka kiai ngomong kuna angger main aran kowe takon kiai ne. Iya ya. Kiai bermain aran itu. Cinta kiai jenengan wis cinta. Niku sinten? Oh ya. Ayo seluruh pulau bagi pulau ada sedikit asing baru. Pulau Muhammad Sultan Muhammad Burhan itu. Di sini balas dengan mati, maka inilah ikhwan rahmu itu pendidikan. Pulau guru akan maksud dewane Angelia Nirwana. Sudah. Jadi para ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saatnya beliau muncul, pada saatnya kekuatan yang dahsyat ini tidak mampu dibunduk oleh siapapun, maka kelahiran Rasul sudah ditunggu-tunggu oleh semua alam, termasuk di Yahudinya, termasuk di Nasraninya. Keduanya tidak dapat bagian, diterima oleh kita umat Nabi Muhammad SAW yang jauh zaman dari zaman Nabi, jauh dari negeri kajian Nabi. Allah beri iman, dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga maring jawab wesa tentu ulama laris apa betul ulamanya sing di ayo sampeyan gawe dina Ahad, Senin, Selasa, Rabu bahasa الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت قد grabbo kenapa? Qad grabbos dulu sebagai apa? Kita cuma itu tak tahu main merem nongkrong Rabbo niku bahasa karim di kota isi bahasanya subhanallah. Dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa para dai yang datang ke negeri ini subhanallah dari Jari, dari Hadramut, kemudian karena pakai kapal sehingga di India Bujara,
lalu ke Nusantara. Nusantara itu ya Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia itu Nusantara. Filipina dulu namanya Nusantara. Maka hadirin sampailah mereka para habaib yang membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi uculi ketika kita dengar Allahu Akbar, Allah berazan, pernahkah kita berpikir bahwa kalimat ini yang agung sampai ke tanah Jawa, sampai ke datuk kita, sampai ke ayah bunda kita, sampai zaman kita ini lewat perjuangan para salihin di antaranya para habaib, maka upayakan diwariskan kepada generasi. Amin ya rabbal. Maka para seluruh 10 menit tentang keagungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada hubungan dengan Rasul maka akan membawa kebaikan. Berkata Narawisan sing sak mono dia apa ya? Pokoknya terkenal aku takut silit nggak aku Paris Narawisan ibu hati kecil subhanallah. Muka-muka ini kita udah kampung lagi kampung sing imannya kuat. Kampung sing atine bersih, muka-muka Allah paling rezeki ikan halal murah barakah, sahibul bait seluruh keluarganya, jamiah Ratib, Ahmad dan semua yang hadir, boten langsung saking majelis ini kejaba protokol dosa. Qabul hajat. Allahumma amin ya rabbal. Terakhir aku mau berutang. Mana sampai orang wali yang Pokoknya dong mesti gue kan kalau tiba hari modal 15 menit ini 40 paling saya kurang 5 menit dan angsal bukan setelah untuk tentang problem hidup bagaimana solusinya saya dapat kita dari keluarga Islam persis. Saya masih di Surabaya, masih Sultan satu. Nah di situ saya haji ada satu amalia bersih di Wali Kutub. Nah kalau sempatkan baca pintu, orang kobar tinggi mau kansar, boten sempat tinggi go, ini orang bisa babar pisan baik saking. Nah poniku Allah potongan surat Al-Talaq potongan ayat 2 ke ayat 3. Bagaimana asbab nusul hadhil ayat? Panjenengan bisa lihat di ahadits. Panjenengan bisa di Hasbiyah As-Sawi. Tafsir Jalalain di situ disebutkan tentang seorang sahabat yang memiliki putra bernama Salim satu-satunya semata wayang Salim bin Malik bin Auf al-Ashja'i. Subhanallah, anak ini ternyata tertawan ditahan wong musyrik. Angger wis ditahan wong musyrik. Ya, kabarnya siksa dipateni. Wa idza batastum jabbarin. Kan dia itu orang Palestina. Oh, cuaca. Wong Yahudi itu nyiksa. Ternyata sang ibu menerima informasi ini tidak mampu. Terus langsung menang kasur. Ya, kalau mau bocah. Sampai bocah menjadi ngomong. Bayangkan ibu kita itu. Bukan pikiran. Jadi tubuhnya tidak mampu menerima beratnya informasi itu. Maksudnya, belum mendapatkan permasalahan data disuruh kepada bukan kemudian ada solusi sendiri, tidak. Menghadap sang suami, disampaikan tentang permasalahan keluarganya. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Kemudian beliau memerintahkan ittaqillah, sirotio wasbir, sabara, wa amurka wa ahlaka, antuksira min khawli, la hawla wa la quwwata illa billah. Ingsun perintahkan siro, lan bojomu, memperbanyak ngake-ngakeakan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Yang pengen ditetapkan nikmatnya,
ditambah oleh Allah baca 100 kali ini. La haula orang daya wala maksiat wala quwata orang kekuatan illa qulitaat illa billah angin kejabat layan pitulunge Gusti. Akhirnya kembalilah cara sampai itu apa wong anak kita malah kok ngajak ya ini lu usaha tidak bang terus duit butuh sholat duha emang kita coba itu kok mau sholat duha kita dihubungkan sang hamba kepada Khaliknya Allah Ta'ala ketika kembali kepada istrinya beliau mengatakan ma'amar Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kang Mas kan Rasul perintahkan nopo dijawab amaroni wa iya beliau memerintahkan suruh takwa suruh sabar kemudian memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana pandangan sang istri ni'ma amara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh ini sesuatu yang paling bagus yang Rasul memerintahkan untuk kita lakukan. Sang keluarga ini langsung melakukan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan mari mulai pulau ada problem ini konsodakoh kira-kira mau putus soda duit mana ngomong soda lalu kita kembali kepada Allah akhirnya dengan penuh keikhlasan kemantapan dan ketekunan subhanallah terdengar suara ketukan ngaji beliau sang ibu dengar gak sabar man salin saat ibu dengar persis suaranya Salim, spontan Allah beri kekuatan. Jenggelek. Ini sekedar cinta. Ini pulau istri. Pilihan. Maksud istri. Neng orang anu sakadana bayar operasi. Ini orang berhasil operasi ini seumur hidup yang berangkat saya ketuk pintu kamar dibuka Mas Sultan teka Sultan aja aku iya bisa jago bisa ngadep gue anak maning sebelumnya paham ya maksudnya terus asli ya bisa kerja maning subhanallah. Tetapi mengenai sampai sebenarnya. Ini yang terjadi. Maka sang ibu keluar, kemudian dibukakan pintu dipeluknya si Salim dengan rasa syukur kepada Allah Taala. Akhirnya Pak Salim sering menyampaikan ini, kenapa kau bisa keluar dari cengkraman orang-orang musyrik itu? Abah. Ketika Salim ditangkap, ternyata dua penjaga itu gelut-gelut. Tugas intinya terbengkalai. Ini yang sedang dilakukan umat Indonesia, umat Islam Indonesia. Terus diukur lah pragat kiye metu kiye, pragat kiye metu kiye. Engkau kiye begal nasab, tidak mana orang payu ya pragat. Kenapa? Mau diterima juga kurang, pasti diterima, shopping. Orang ya berkat perusahaan besar kita tapi orang payu itu ya itu pak di mana payu di mana di sini akan ada muncul sehingga umat ini selalu sibuk berantem maka karung-karung ini pola akhirnya mereka lain rukat sehingga bisa keluar dengan mudah. Selamat Salim, apa? Ya kenapa? Itu di depan Salim bawa 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Bisa dihitung mau 3 juta. Aku tak kalau papat pinter lu be mau ini nolnya akeh.
Lah kayak pun mengerti sertifikat BPKB. Nol orang ngerti. Saya itu duit, senang ada duit, senang tiga roti kok ngerti. Pertama kosa ini, kedua. Ya, pesan capek nih. Subhanallah ya Salim, aku nggak mau ngambil harta itu. Aku akan konsultasi dengan Rasul. Ini lihat sahabat. Sampailah kepada Rasul, menyampaikan rasa syukur. Anak sudah kembali. Kemudian membawa 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Rasulullah ditanya hukumnya diam. Lalu turun ayat. Wa may yattaqillaha wa man lan sapa wonge yattaqi man Allah ing Allah maf'ul bih. Yaj'al datosaken sapa Allah lahu kadman makhraja. Jalan keluar yang enak tanpa repot keluar dari permasalahan. Di sini sholawat sampean sebutkan wa ashdidid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Amerika sekutu dengan Jepang ribut di bom. Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Begitu.